Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Ensiklopedia Akhir Zaman. Malam hari ini kita sampai di halaman 255. Temanya berkenaan dengan alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Min alamatis sughra, di antara tanda-tanda kecilnya yaitu menyia-nyiakan amanah dan hilangnya sikap amanah. Hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsaini ra'aitu ahadahuma wa ana antazirul akhar. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kami dua perkara yang salah satunya telah aku buktikan atau telah aku saksikan, sedangkan yang satunya lagi masih aku tunggu kejadiannya. Pertama, Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya sikap amanah itu terletak di hati manusia yang paling dalam. Kemudian mereka mengetahuinya melalui Al-Quran, yang selanjutnya mereka juga mengetahuinya dari As-Sunnah. Kedua, Rasulullah SAW juga mengabarkan bahwa sikap amanah akan dicabut ketika seseorang sedang tidur. Maka pada saat itulah amanah dicabut dari hatinya hingga tinggallah bekasnya seperti noda yang berwarna. Kemudian orang tersebut tidur lagi dan dicabutlah amanah dari dalam hatinya sehingga bekasnya seperti bekas lecet di tangan yang melepuh karena mengangkat beban terlalu berat, atau seperti bekas bara yang terinjak oleh kakimu sehingga telapak kakimu melepuh, sedangkan di dalam luka lepuhan tersebut tidak terdapat apa-apa. Seperti itulah manusia nanti. Banyak orang telah membaiatnya, namun setelah dia menjadi pemimpin, dia tidak melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya itu dengan baik. Pada masa itu, orang-orang menggembar-gemborkan bahwa di Bani Fulan terdapat orang yang dapat dipercaya. Alangkah cerdiknya dia, alangkah lihainya dia, dan alangkah piawainya dia. Padahal sedikit pun dalam hati orang yang dieluk-elukannya itu tidak terdapat secercah sikap amanah dan keimanan. Sungguh telah datang kepadaku suatu masa di mana aku tidak peduli lagi kepada siapa di antara kalian, aku akan melakukan transaksi jual beli. Jika orang yang kuajak transaksi itu adalah seorang muslim, maka keislaman akan mencegahnya dari khianat. Dan jika dia adalah orang Nasrani, maka pejabat pemerintah mencegahnya dari khianat. Adapun sekarang ini, aku tidak mau bertransaksi kecuali dengan si fulan dan si fulan. Saudara sekalian rahimakumullah, kemudian Syekh Mubayyad mengatakan bahwa
para ulama mempunyai perbedaan interpretasi mengenai makna amanah yang terdapat dalam hadis di atas. Di antara interpretasi mereka adalah amanah merupakan segala hal yang tidak diketahui manusia terkait seorang mukallaf. Mukallaf itu artinya seorang yang sudah terbebani kewajiban menjalankan syariat karena kedewasaannya. Jadi amanah adalah segala hal yang tidak diketahui manusia terkait seorang mukallaf kecuali Allah saja. Ada lagi interpretasi amanah adalah semua kewajiban yang diperintahkan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya serta semua larangan yang harus dijauhi oleh mereka. Atau pembebanan dari Allah dan ketaatannya para hamba. Kemudian interpretasi lain lagi, amanah adalah perjanjian yang diambil dari seorang hamba ketika mereka di alam azali. Ya, alam azali artinya alam arwah. Amanah, ini interpretasi berikutnya, amanah adalah iman yang bersemayam di dalam hati. Jika iman tersebut lurus, niscaya dia akan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian interpretasi yang terakhir, amanah adalah sikap perilaku yang bertentangan dengan sikap khianat. Inilah beberapa interpretasi yang paling terkenal di kalangan ulama terkait hadis di atas. Perbedaan ini disebabkan oleh aspek yang mereka tinjau dari berbagai sudut yang berbeda. Sebagian di antara mereka ada yang memfokus pada sisi pengertian bahasa, sehingga ulama yang menempuh cara ini akan menghadirkan lawan kata dari sifat amanah tersebut, yaitu khianat. Sementara ulama lain melihat pada akibat yang timbul dari keberadaan sikap amanah pada diri seseorang, sehingga memberikan interpretasi bahwa sikap amanah sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada Al-Khaliq. Di sisi lain ada juga yang melihatnya dari segi bahwa amanah merupakan isi perjanjian antara Allah dengan anak keturunan Adam ketika mereka masih berada di tulang sulbinya atau alam arwah tadi. Dalam pandangan kami, maksudnya Syekh Mubayyad, sikap amanah merupakan sir yang ditiupkan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya. Jadi sir ini maksudnya kayak semacam sesuatu yang sangat halus, ya, rahasia. Jadi itu merupakan sesuatu hal yang sir ditiupkan Allah kepada hamba-hambanya, sehingga mereka mampu mengemban segala kewajiban risalah, atau yang biasa disebut dengan sir al-ubudiyah, atau ruh ibadah. Atau bisa juga diartikan sebagai preparasi keimanan atau persiapan keimanan yang memang diberikan kepada manusia untuk mengemban risalah agama. Dengan pengertian seperti ini, maka hal ini sangat sesuai dengan perkataan seorang sahabat. Kami belajar iman, kemudian kami belajar Al-Quran, dan dari Al-Quran itulah iman kami bertambah. Tapi yang menarik dari berbagai interpretasi ini, ternyata para ulama kita merumuskan bahwasanya urusan amanah ini sangat terkait dengan agama, ya, dengan din, dengan kesadaran akan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Jadi nggak ada ceritanya orang dikatakan amanah kalau dia di dalam menampilkan amanahnya itu nggak ada kaitan dengan agama. Itu bukan amanah, ya. Amanah itu justru terkait erat dengan dengan agama, dengan din. Karena kata amanah itu sendiri dari kata alif mim nun yang juga merupakan akar kata dari iman, ya. Jadi amanah dengan iman itu paket, ya, tidak bisa dipisahkan. Kaitannya dengan perjanjian antara Allah dengan manusia, hal ini dinyatakan dalam kalamullah surat Al-A'raf ayat 172. Ayat yang menggambarkan perjanjian yang dinyatakan oleh seluruh ruh manusia sebelum ditiupkan ke dalam janin yang ada dalam rahim masing-masing ibu, ketika masih di alam arwah, di mana terjadi percakapan berikut ini.
Wa id akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh-ruh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Maka semua ruh menjawab, bala syahidna, betul engkau Rabb kami menjadi saksi. Kemudian kata Allah, kami lakukan demikian itu agar di hari berbangkit kalian tidak berkata, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap urusan ini atau keesaan Allah Ta'ala. Ya, jadi tidak ada seorang manusia pun kecuali di dalam dirinya ada ruh yang pernah bersumpah atau pernah berikrar bahwasanya Allah lah Rabbnya. Ya, ini tanpa kecuali ya, semua manusia. Baik yang sekarang di dunia ini, manusia beriman, manusia munafik maupun manusia kafir. Semua pada dasarnya di dalam dirinya sudah ada ruh ikrar bahwasanya Allah adalah Rabbnya. Inilah perjanjian yang kemudian menjadi amanah dan diterima dalam diri manusia. Namun jika mereka lengah atau lalai terhadap perjanjian ini, maka mereka sesungguhnya telah zalim kepada dirinya sendiri dan menjadi orang yang sangat bodoh terhadap apa yang seharusnya mereka tunaikan dari amanahnya itu. Adalah merupakan hal yang menjadi konsekuensinya jika sir yang dititipkan di hatinya tadi dicabut, karena sir tersebut diberikan kepada manusia bersamaan dengan amanah yang diterimanya itu. Sebab untuk apalagi sir tersebut bersemayam di hati orang yang zalim dan bodoh. Penjelasan Syekh Mubayyad. Sebenarnya hadis di atas mengandung dua hadis yang sama-sama didengar oleh Hudzaifah. Pertama, Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan kepadanya bahwa amanah akan turun di lubuk hati manusia yang paling dalam, atau yang sering disebut dengan sir al-ubudiyah atau ruhul iman. Dengan preparasi, dengan persiapan yang diberikan kepada manusia ini, seseorang menjadi layak untuk mengemban amanah yang diberikan kepadanya. Jika hal ini dilanjutkan dengan diturunkannya Al-Quran yang membawa hukum dan kewajiban yang dibebankan kepada manusia, yang dalam kelanjutannya hal tersebut dijelaskan lagi dalam As-Sunnah An-Nabawiyah, inilah yang disaksikan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu pada diri sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya, kan tadi Hudzaifah bilang, aku mendengar Nabi menyampaikan dua perkara, satu sudah aku saksikan, tetapi yang satu lagi belum aku saksikan. Nah, jadi yang disaksikan oleh Hudzaifah itu adalah bagian yang pertama, yaitu munculnya amanah sebagai bentuk ya dari pengejawantahan ruhul iman. Dan ruhul iman ini kemudian dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadilah dia orang yang amanah dalam arti sebenar-benarnya, dan ini ada pada sosok-sosok para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan ini sudah disaksikan oleh Hudzaifah dalam masa hidupnya. Tapi bagian kedua dari hadis itu yang menggambarkan bagaimana amanah itu hilang pelan-pelan saat tidur, ya, dicabut sedikit demi sedikit. Itu tidak disaksikan atau belum disaksikan oleh Hudzaifah. Potongan hadis kedua menunjukkan bahwa preparasi yang ada, yang dalam hal ini disebut dengan amanah, dicabut dari hati manusia karena mereka terlalu memperturutkan hawa nafsu dan tergoda oleh dunia. Proses ini sebagaimana yang diceritakan dalam hadis itu, melalui beberapa tahapan, yang dalam hal ini digambarkan bahwa dalam tiap tahapan tersebut meninggalkan bekas. Hadis itu juga menggambarkan bahwa pencabutan amanah diilustrasikan secara konkret, yaitu pada saat seseorang hamba tidur dan disertai adanya bekas yang tertinggal
Proses ini setidaknya dapat dilihat dalam 2 tahap berikut. Tahap pertama, pencabutan amanah dengan sedikit menyisakan bagiannya di dalam hati manusia. Hal ini diredaksikan dalam hadis tersebut dengan istilah al-wiqt, yaitu bekas dari sesuatu yang dicabut dan hanya meninggalkan warnanya saja. Itu yang bagian pertama tuh. Ketika tidur dicabut, bekasnya tinggal semacam titik begitu. Ini diartikan dengan sedikit titik noda ketika warna noda tersebut muncul pada buah korma yang mulai masak. Makna inilah yang ditunjukkan dalam kalimat berikut. Waqata al-bisr. Kurma yang belum masak itu sudah terlihat tanda warna kematangannya. Bekas dari pencabutan yang berupa sisa warna inilah yang membekas di dalam hati, yaitu sisa dari amanah yang disemayamkan di dalam hati untuk yang pertama kalinya. Tahap kedua, di tahap ini warna noda yang masih tersisa benar-benar hilang dari dalam hati. Maksudnya, bentuk dan sifatnya sudah hilang tetapi masih menyisakan jejak. Inilah yang digambarkan oleh Rasul dengan bara api yang terinjak oleh telapak kaki sehingga menimbulkan luka melepuh dan berair di tempat yang terkena bara itu. Luka lepuh inilah yang sangat merugikan bagi tubuh. Seperti itu pula yang digambarkan Nabi dengan kulit yang menebal di tangan karena sering mengangkat barang terlalu berat. Permisalan ini hendak digambarkan secara lebih konkret oleh Rasul agar mudah difahami oleh para sahabat beliau. Jadi yang tersisa dari proses pencabutan ini meski masih meninggalkan bekas, tetapi bekas itu justru merugikan manusia. Dengan demikian, orang yang dulunya terkenal dengan sifat amanah berubah menjadi pengkhianat setelah sifat amanah tersebut dicabut dari dalam dadanya. Hal ini disebabkan karena orang yang dahulunya bersifat amanah seringkali melakukan pengkhianatan dan bergaul dengan orang-orang yang juga mempunyai sifat tersebut, sehingga wajar bila mana dia menjadi pengkhianat sejati. Makanya sampai digambarkan bahwa ketika sudah keburu orang yang hilang amanah ini diangkat jadi pemimpin, maka dia terlihat sekali penuh pengkhianatan dalam posisinya sebagai pemimpin. Tidak memperlihatkan bagaimana dia benar-benar menjalankan amanah kepemimpinan itu, ya karena memang sudah nggak ada amanah dalam dirinya. Dan yang lebih pahit lagi, ketika muncul pemimpin yang berkhianat itu, kemudian ada orang yang mengatakan di Bani Fulan itu ada orang yang piawai, orang yang Masya Allah, orang yang luar biasa, ya kan? Ini orang punya amanah, ya begitu. Dan sepatutnya orang seperti inilah yang menggantikan si pengkhianat itu. Padahal orang ini pun tidak ada amanah lagi di dalam dirinya, ya. Nah, saya khawatir kita sudah sampai ke masa seperti itu. Suatu masa di mana akhirnya orang kayak semacam berlomba-lomba mengusung-usung gitu ya, mengusul-usulkan. Oh, yang ini amanah gitu ya. Tapi hakikatnya sebenarnya semuanya udah nggak ada yang amanah gitu. Kenapa? Ya karena secara environment saja, secara lingkungan saja, apa yang menjadi sebab amanah yang sejati yang tampil pada diri para sahabat itu nggak ada. Para sahabat itu bisa terjaga amanahnya karena pertama sir ubudiyah mereka atau ruh iman mereka tuh ada, satu. Terus kedua, secara environment memang mereka dibimbing oleh Al-Quran, oleh As-Sunnah. Sehingga Al-Quran dan Sunnah itu memagari amanahnya supaya terjaga. Gitu. Nah, sedangkan sekarang, ya bahkan Quran dan Sunnah dianggap sebagai sesuatu yang ya oke lah, bagus, ya kan. Tapi masih banyak teori-teori lain yang bisa kita gunakan untuk mengelola masyarakat, untuk mengelola kepemimpinan, ya. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, untuk malam hari ini dari kitab ini saya cukupkan sekian saja, karena saya ingin menyampaikan hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu hal yang berkaitan dengan peristiwa mengejutkan yang terjadi tanggal 7 Oktober kemarin, ya. Yaitu peristiwa yang terjadi di wilayah yang sedang konflik sekarang ini. Peristiwa ini sangat penting buat kita kaum beriman, karena sesungguhnya
hadis Nabi mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh manusia itu diciptakan Allah laksana prajurit berbaris. Fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakaru minha ikhtalaf. Mana-mana ruh yang saling kenal akan dipertemukan, dipersatukan. Dan mana-mana ruh yang saling mengingkari akan dipisahkan. Kejadian 7 Oktober kemarin adalah peristiwa yang harus dijadikan pelajaran besar bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Karena ini kejadian yang bahkan pihak musuh saja kagetnya luar biasa. Ya, yaitu serangan fajar yang dilakukan oleh saudara-saudara kita mujahidin Hamas. Sebenarnya bukan hanya mujahidin Hamas ya, tetapi mujahidin berbagai faksi-faksi perlawanan terhadap penjajahan Israel. Ya, setidak-tidaknya ada 5 faksi. Saya tidak hafal semua, tapi diantaranya ada Hamas, ada Jihad Islam, ada Saraya Al-Quds ya, dan seterusnya. Jadi mereka bersatu dan merancang sebuah operasi, yang operasi itu diberi nama Tufan Al-Aqsa atau Badai Al-Aqsa. Kalau dalam media-media barat biasanya diterjemahkan dengan Al-Aqsa Flood ya, atau banjir Al-Aqsa. Nah, apa yang dilakukan oleh para mujahidin di Palestina pada tanggal 7 pagi itu benar-benar mengejutkan dunia, apalagi pemerintahan Zionis Israel. Karena sama sekali mereka tidak menyangka, tidak mengira bahwa sedahsyat itu perlawanan yang bisa dilancarkan oleh pihak Palestina. Ya. Bayangkan di pagi hari itu setidak-tidaknya klaimnya Hamas melontarkan sebanyak 5.000 rudal, ya, 5.000 peluru kendali, ya, roket, begitu. Dan itu sampai mendekati kota Tel Aviv, ya. Ya di hari pertama tidak sampai ke Tel Aviv, tetapi mendekati Tel Aviv. Tel Aviv itu jauh sekali dari wilayah Gaza, ya. Dan juga para mujahidin berhasil menerobos pagar yang dibuat oleh Israel, mengurung, memenjarakan wilayah Gaza. Ya. Dan perlu diingat, wilayah Gaza ini tidak besar, Pak. Wilayah Gaza itu mungkin kalau kita buat perbandingan, ya sebesar kota Depok lah, begitu. Dengan jumlah penduduk yang kurang lebih juga sama, 2 juta manusia. Ya. Dan dia sudah 16 tahun diblokade, diboikot, diembargo. Ya. Nah, rupanya para mujahidin ini, mereka bersungguh-sungguh mengandalkan ketawakalan mereka kepada Allah Ta'ala sambil berlatih, sambil melakukan perintah Allah Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 60. Ayat yang berbunyi, وَأَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka, musuh maksudnya, dengan aneka kekuatan yang kamu miliki, dan juga dari kekuatan pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuh kalian, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui mereka, tetapi Allah tahu mereka. Jadi kalau kita perhatikan, ayat ini menyuruh umat Islam untuk memiliki aneka kekuatan, tetapi ada satu kekuatan yang disebut secara khusus, yang diistilahkan dengan wamin ribatil khayli, dan kekuatan kuda atau pasukan berkuda. Ya, artinya ini kekuatan militer. Jadi di samping umat Islam itu harus punya kekuatan akidah, kekuatan akhlak, kekuatan harta, kekuatan ilmu, ya, kekuatan jamaah, kekuatan ukhuwah, ya. Itu ada kekuatan militer. Dan jika sudah sampai kekuatan militer dipersiapkan dan sanggup dipersiapkan, begitu dia kemudian digunakan, maka efeknya akan menimbulkan yang disebut dengan turhibuna bihi. Kalian akan menimbulkan rasa gentar, rasa takut ya pada pihak
musuh-musuh Allah, musuh-musuh kalian, dan orang-orang yang kalian nggak tahu, tapi Allah tahu mereka. Nah ini kalau kita baca tafsir, orang-orang yang kalian nggak tahu, tapi Allah tahu mereka, ini adalah orang-orang munafik. Jadi sepanjang sejarah, ketika umat Islam yang jujur dalam beriman, sudah mulai mempersiapkan aneka kekuatan, termasuk kekuatan militer, dan kekuatan militer itu sudah mulai diuji coba, diperlihatkan, maka akan ada kalangan yang gentar, yang tiba-tiba ketakutan. Dan kalangan yang gentar itu terdiri dari musuh Allah, musuh kalian, orang-orang kafir, ya, musuh-musuh umat Islam. Tapi juga orang-orang munafik. Makanya kita mendengar di tengah-tengah suasana bergembiranya umat Islam atas serangan fajar yang dilakukan Hamas ini, ada saja orang-orang yang mengaku Muslim, tapi ternyata nadanya beda. Ya, nadanya itu bukan saja tidak gembira, tapi penuh kecurigaan terhadap mujahidin. Ya, mujahidin dikatakan Hamas ini kreasinya Yahudi lah. Ya, Hamas ini sebenarnya memang melakukan itu dalam rangka menginginkan apa yang diinginkan oleh Israel, yaitu membantai habis kaum muslimin di Gaza. Ya, seolah-olah dia lebih ngerti tentang kaum muslimin di Gaza daripada kaum muslimin di Gaza sendiri. Padahal kalau kita pelajari kaum muslimin di Gaza, itu mereka sudah lama mengalami penganiayaan dari Yahudi Zionis. Bagi mereka, nggak ada cerita perlu dikasihan, itu nggak ada. Kalaupun mereka mencari kasihan, mereka mencari kasihan itu kepada Allah Ta'ala. Mereka sudah tahu bahwa dunia ini sekarang dikuasai oleh Yahudi sedemikian rupa, sehingga kebanyakan manusia nggak ada rasa kasihan sama mereka. Ya, mereka sudah tahu bahwa satu-satunya belas kasih yang mereka bisa harapkan adalah dari Allah Ta'ala. Makanya ketergantungan mereka kepada Allah luar biasa. Dan karenanya juga tidak sedikit mereka yang memang faham tentang peperangan yang dilandasi keimanan, mengatakan bahwa serangan fajar kemarin itu bukanlah serangan fajar biasa, tetapi itu serangan fajar yang memang ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia bukan serangan fajar yang bisa dikalkulasi dengan kalkulasi otak manusia normal, tidak bisa. Ya, dia adalah satu bentuk serangan yang menunjukkan bahwa Allah memang berpihak kepada mujahidin, gitu. Nah, karenanya melalui mimbar yang baik ini, saya ingatkan diri saya dan kita semua, hati-hati. Karena dalam perang itu ada dua front. Ada front medan perangnya itu sendiri dan ada front pertarungan opini, Pak. Dan kita tidak boleh sampai opini kita bergeser, Pak. Ya. Dan kita melihat masalah harus senantiasa dengan kacamata keimanan. Jangan sekali-kali kita terpengaruh oleh mereka-mereka yang masih menggunakan kacamata dunia. Ya, mereka-mereka yang selalu mengkhawatirkan hal-hal yang nggak perlu dikhawatirkan. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika di kalangan umat ini sudah ada mereka-mereka yang sampai ke titik rela untuk menyerahkan nyawa mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menjaga aizal Islam wal muslimin, maka urusan mereka bukan dengan manusia lagi, Pak, tapi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sepenuhnya rahasianya rahasia Allah. Ya, jadi sekalipun Amerika sudah melepas kapal induk mereka dengan 5.000 personel tentara Amerika yang terlatih berangkat ke sana, ya kan? Kalau Allah ingin melindungi, Allah akan melindungi, Allah akan menolong. Dan tugas kita lah yang menyaksikan dari jauh ini mendoakan agar mereka mendapat pertolongan dari Allah Ta'ala. Ya, sebab tadi kalau ruh kita dengan ruh mujahidin itu nyambung satu frekuensi, maka kita akan menyatu dengan mereka. Tapi kalau roh orang yang kena penyakit nifak, kena penyakit munafik, berharap dirinya bisa menyatu dengan mujahidin, ya dari lontaran ucapannya sudah ketahuan bahwa dia tidak sefrekuensi dengan mujahidin. Maka hati-hati, kita hidup di zaman yang sering saya katakan, hadis Nabi mengatakan, inna amama ad-dajjal sinina khudda'ah. Sesungguhnya menjelang keluarnya Dajjal ada tahun-tahun penuh tipu daya. Ya, hari ini kita hidup di dalam banyak tipu daya, Pak. Karenanya jangan begitu saja kita mudah melihat suatu broadcast terus kita share begitu saja. Hati-hati. Kita harus cek ini broadcast ini makin mengokohkan ya keimanan orang-orang beriman atau justru menimbulkan rasa ragu pada orang-orang beriman. Kalau dia makin mengokohkan keimanan, sebarkan. Tapi kalau dia makin menimbulkan keraguan, tahan. Ya, kalau perlu lakukan tabayyun, lakukan pengecekan ulang. Ini benar nggak sih beritanya? Gitu. Karena sesungguhnya saya katakan lagi,
perang itu selalu ada dua front. Ada front perang sebenarnya, yaitu langsung di medan perangnya, dan ada front perang opini, pertarungan opini. Dan kita yang jauh dari medan perang, kita harus menjadi penjaga opini umat ini supaya senantiasa menjadi opini yang berlandaskan keimanan, bukan opini yang berlandaskan sekedar kalkulasi-kalkulasi pikiran manusia, Pak. Ya. Baik. Terus kemudian ada lagi hal menarik lainnya, bahwa dari kasus ini ternyata kita pun dapat berita yang mengkonfirmasi apa yang selama ini sudah kita pahami, bahwa ternyata bangsa Yahudi adalah bangsa pengecut. Ya. Digambarkan dalam Al-Quran, la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin au min wara'i judur. Ya. Mereka, orang-orang Yahudi itu, tidak bakal memerangi kalian directly, langsung, ya kan? Kecuali di balik tembok. Doyan sembunyi mereka. Ya. Min wara'i judur. Ya. Dan perlu dipahami, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka itu, orang-orang Yahudi itu, menyatu? Tidak. Hati mereka berpecah belah, Pak. Ya. Bahkan kita sampai dapat video-video tentara-tentara IDF itu, Israel Defense Force itu, mereka diperintahkan untuk pergi ke Gaza, mereka menolak. Dan menolaknya itu tampil dalam bentuk kekanak-kanakan. Mereka bikin acak-acakan markas mereka sendiri, ya kan? Mereka jungkir balikan kursi sebagai ungkapan kemarahan. Kenapa mesti ditugaskan ke Gaza? Karena mereka tahu kalau mereka pergi ke Gaza, mereka menghadapi mujahidin yang sejati, ya kan? Sedangkan mujahidin itu dari dulu mempunyai tabiat, mempunyai spirit seperti spiritnya Khalid bin Walid radhiyallahu an. Khalid bin Walid terkenal dengan ucapannya yang dia lontarkan ketika memimpin pasukan Islam yang jumlahnya jauh lebih sedikit daripada pasukan musuh Romawi waktu itu. Nah, ketika dia membawa pasukannya di dalam kancah peperangan sedang berlangsung, keluarlah kata-kata legendarisnya Khalid bin Walid. Dia bilang, "Ji'tu bi unasin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayah." Aku datang dengan sekumpulan manusia, wahai bangsa Romawi, yang cinta kematian sebagaimana kalian, wahai bangsa Romawi, mencintai kehidupan. Salah seorang tentara Romawi mendengar kata-kata ini dan langsung lari kepada komandannya menyampaikan apa yang dia dengar dari panglima kaum muslimin. Dan begitu komandan Romawi itu mendengar kata-kata itu, langsung dia gemeter. Dan dia berkata, bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan satu pasukan yang nyari mati, sedangkan kita nyari menang, nyari hidup, begitu. Maka dropnya mental si komandan menyebabkan dropnya mental seluruh pasukan Romawi itu, sehingga mereka dalam peperangan itu kalah. Ya. Nah, ini juga terjadi. Ya. Selama ini kita sudah tahu bahwa Yahudi itu pengecut, tapi ternyata sekarang sampai kepada kita berita-berita betapa memang pengecutnya mereka. Ya, coba lihat itu tentara-tentara Yahudi yang ditangkap sama mujahidin Hamas, ya kelihatan betapa mereka tiba-tiba kayak tikus ketangkep gitu, ya kan? Minta-minta maaf lah, ngaku bahwa dirinya bersalah. Saya minta ampun, tolong bebaskan saya nggak akan sakiti lagi orang Palestina, gitu kan? Luar biasa, ya aslinya mereka kelihatan. Ya, dan selama ini pun kita tahu bahwa nggak tahu benar nggak tahu enggak, ya. Satu-satunya angkatan bersenjata di dunia ini yang seragam perangnya itu di dalam celananya ada pampersnya itu cuman Yahudi, cuman Israel gitu. Saking mereka itu gampang terkencing-kencing gitu kalau di medan perang, ya. Apalagi kalau menghadapi mujahidin. Nah, jadi pelajaran-pelajaran inilah yang harus kita ambil dan kita tanamkan dalam diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita, supaya kita tetap menjadi umat yang frekuensi roh kita, frekuensinya dengan roh mujahidin yang ada di baris terdepan, itu tetap sama, Pak. Ini yang harus kita jaga. Ya, jangan sampai ya kita sudah melihat pelajaran begini berharga, tapi kita nggak bisa mengambil pelajaran. Bayangkan, berarti setidak-tidaknya sekarang kita tahu ada dua kaum di muka bumi ini yang hari ini tangguh sekali dalam berperang, yaitu kaum muslimin mujahidin di Palestina, di Syam. Palestina ini bagian dari Syam, dan mujahidin di Afghanistan. Ya, Afghanistan itu sudah berhasil membuktikan ketangguhan mereka mengusir pasukan superpower Amerika Serikat, sebelumnya bahkan pasukan superpower Uni Soviet. Ya.
Nah sekarang pasukan Israel yang dianggap sebagai paling canggih militernya, paling canggih intelijensinya, bisa dikagetkan dan bisa dibuat panik ya oleh mujahidin Hamas. Ya kumpulan mereka-mereka yang terlatih padahal tinggalnya di suatu wilayah yang diblokade sekian belas tahun dan wilayahnya nggak lebih besar daripada Depok. Masya Allah, ya kan? Nah oleh karenanya kita yang sekarang ini sering dengar berita-berita berseliweran ya di kalangan sesama kita yang mulai memberikan rasa takut dengan ancaman Cina, ancaman komunis, kita pun harus sadar kita sanggup menghadapi mereka. Karena kita ini bukan bangsa yang nggak punya pengalaman bertarung, Pak. Kita bangsa yang punya pengalaman perang, Pak. Ya kita sudah menghadapi penjajahan 4 jenis warna kulit, ya kan? Portugis, Inggris, Belanda, Jepang. Semuanya kita usir. Gitu. Kenapa kali ini menghadapi Cina kita harus merasa ketakutan, ya kan? Jadi ini semua pelajaran-pelajaran berharga ya yang kita dapatkan dari front perjuangan ya, dan mereka berada di tempat yang sangat mulia karena ini ardul muqaddasah ya, tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan di situ ada salah satu dari 3 masjid utama yang Nabi katakan la tashuddu rihal illa ala thalathati masajid ya. Janganlah kalian serius-serius mengadakan perjalanan rohani kecuali ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, atau masjidku ini, Masjid Nabawi ya. Nah, salah satu dari 3 masjid ini sekarang sedang dikangkangin oleh Yahudi. Ya. Makanya Mujahidin Hamas memberi julukan operasi mereka Tufan Al-Aqsa. Ini untuk mengingatkan kita kembali bahwa kita masih punya hutang, Pak. Hutang untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Ya. Dan hutang ini harus kita bayar dengan cara setidak-tidaknya. Setiap kali kita mendengar perlawanan mulai digerakkan lagi oleh saudara-saudara kita yang berada di front terdepan dari perjuangan ini, yaitu Muslimin Filistin, hendaknya kita kirimkan doa, kirimkan dana, kirimkan apapun yang bisa kita kirimkan untuk mereka. Termasuk kirimkan opini yang benar di tengah-tengah umat ini, supaya umat ini nggak gampang ya kena pengaruh dari orang-orang yang ngakunya paling Islam, tetapi ternyata mencela mujahidin, ya kan? Luar biasa. Saya nggak tahu Anda tahu atau tidak. Ya, itu ada ustadz yang mengatakan bahwa ngakunya ustadz, ya kan? Tapi dia ketika kasus ini muncul, dia bilang Hamas itu kreasinya Yahudi, gitu. Dan Hamas melakukan ini supaya Israel punya alasan membantai habis kaum muslimin di Gaza, ya. Seolah-olah dia paling mengerti tentang muslimin di Gaza. Muslimin di Gaza itu sudah biasa, Pak, menghadapi bombardir dari Yahudi, ya. Dan mereka sudah mengerti hakikat kematian di jalan Allah tuh bagaimana karunia-Nya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada video yang juga beredar, seorang perawat ibu-ibu keluar dari hospital, dari rumah sakit, sambil dia berteriak-teriak mengatakan suamiku mati syahid, suamiku mati syahid. Karena dia dengar kabar bahwa suaminya ada di rumah, rumahnya dibombardir, dibom dan mati suaminya. Tapi dia yakin suaminya syahid. Dan dia keluar mencari anak perempuannya untuk dia peluk anaknya sambil dia katakan, "Nak, ayahmu syahid," ya kan? Dia mengatakan itu dengan penuh kebanggaan, ya bukan dengan penuh kesedihan, tidak. Ya karena dia tahu bahwa hadis Nabi mengatakan kalau ada anggota keluarga kita yang mati syahid, maka dia berhak memberikan syafaat kepada 7 anggota kerabatnya, keluarganya. Masya Allah, ya kan? Nah jadi bagi mereka nothing to lose, nothing to lose. Ya. Nah ini kemudian ada orang yang merasa dirinya paling ngerti tentang muslimin di Gaza, mengatakan bahwa Hamas bikinan Yahudi, ya kan, melakukan itu supaya Israel bisa menghabisi kaum muslimin di Gaza. Seolah-olah dia paling ngerti tentang muslimin di Gaza. Tidak, dia tidak mengerti. Ya, kalau dia mengerti, dia tidak akan ngomong seperti itu. Nah, kemudian yang paling akhir yang ingin saya katakan adalah, mungkin orang bertanya, Ustadz, apa mungkin dengan ini terjadi perang dunia ketiga dan sebagainya? Wallahu a'lam. Saya nggak bisa menjawab itu. Tapi yang saya tahu adalah, sesungguhnya kekalahan Yahudi hanya akan terjadi jika gambaran yang Nabi berikan itu sudah syarat-syaratnya terpenuhi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau tentang kekalahan Yahudi yang berbunyi, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahud fayaqtuluhumul muslimuna hatta yakhtabi'ul yahudiyyu min wara'il hajari wasyajari fayaqul al-hajaru aw asy-syajaru ya muslim ya Abdullah hadza yahudiyun khalfi fata'ala faqtulhu illa al-ghurqada fa innahu min syajaril yahud. Artinya tidak akan terjadi hari kiamat
sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Nah, ini pelajaran pertama. Ya, Yahudi nggak mungkin dikalahkan lewat meja perundingan, lewat diplomasi, lewat macam-macam cara, kecuali satu, dengan perang, Pak. Ya. Dan kemudian yang kedua, dikatakan lanjutan dari hadis ini, maka kaum muslimin ketika memerangi kaum Yahudi, Yahudi bersembunyi di balik pohon, di balik batu. Tiba-tiba pohon dan batu berbicara dengan izin Allah. Apa yang dia katakan? Dia memanggil-manggil tentara Islam. Dan apa panggilannya? Ya Muslim, ya Abdullah, hai Muslim, hai hamba Allah. Artinya apa? Artinya ketika kaum Yahudi itu dibantai habis sama kaum muslimin saat perang besar itu, ya, maka kaum muslimin yang berperang itu sudah nggak pakai bendera apapun kecuali satu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sehingga pohon dan batu tidak memanggil dengan panggilan ya Muslim Palestina, ya Muslim Indonesia, ya Muslim Suria, ya Muslim Mesir, nggak ada. Yang dipanggil cuma hai hamba Allah, hai Muslim. Ya, itu tandanya apa? Sebelum kita sampai ke tingkat menanggalkan semua identitas selain daripada Islam dan kita menjadi umat yang menyatu di bawah bendera tauhid, barulah kita akan bisa mengalahkan Yahudi. Artinya semua yang dikerjakan saudara kita di Palestina sekarang nggak sia-sia, tidak. Cuma kita harus sadar nggak akan Yahudi kalah kalau hanya kita harapkan dari bangsa Palestina, tidak. Yahudi baru akan kalah kalau kita berbagai bangsa sudah ngumpul, ya, menyatukan soft, menyatukan akidah, menyatukan fikrah, menyatukan manhaj perjuangan, ya, sehingga Allah datangkan pertolongan itu sampai ke tingkat bahkan alam pun ikut berpihak kepada kita. Pohon dan batu bicara memanggil-manggil. Datang sini, bunuh ada Yahudi di belakangku. Kecuali satu pohon, namanya pohon Gorkot. Karena pohon ini pohonnya kaum Yahudi, kata Nabi SAW. Dan uniknya, di Israel sekarang konon kabarnya pohon Gorkot sudah mulai banyak ditanam, ya, karena Yahudi tahu hadis ini, ya, karenanya mereka sudah siap-siap untuk bersembunyi kalau umat Islam akhirnya sadar bahwa nggak bisa kita serahkan Yahudi ini kepada Palestina saja, tapi harus menjadi pekerjaan kita bersama, Pak, ya. Dan kalau hari itu datang dan kita menjadi bagian dari pasukan muslimin yang memerangi Yahudi, justru yang kita cari pertama kali ya pohon Gorkot. Ya, supaya begitu kita tahu ada pohon Gorkot, nah di belakangnya ada Yahudi, enak kan, jadi lebih gampang kita nyari mereka. Baik, azan sudah berkumandang, mudah-mudahan apa yang saya share yang sedikit ini ada manfaatnya. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innallaha wal ghafurur rahim. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.